Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang retur pembelian dan pembayaran pembelian. Saya atas nama Lydia Firna dengan NPM 10224-069. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu Santi Asmawati, Elia Maitabela, Talita Taki, Nabila Muti, dan Muhammad Aldiansyah. Retur pembelian itu apa sih? Retur pembelian merupakan suatu formulir untuk mengembalikan barang ke vendor karena rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Tentunya setelah adanya kesepakatan dengan vendor, perusahaan akan mengajukan retur pembelian, debit memo. Di atas ini ada contoh transaksi nota retur pembelian. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, klik purchase pembelian pada lingkar merah di samping, lalu klik purchase return atau retur pembelian pada lingkar merah di bawah. Kedua, isi data sesuai dengan dokumen nota debit seperti nama vendor, tanggal, dan informasi lainnya yang relevan. Ketiga, lakukan double klik atau klik 2 kali pada kolom description atau keterangan. Langkah ini dilakukan untuk memilih barang yang akan dikembalikan ke pemasok. Keempat, setelah semua data dan barang yang sudah diretur sudah sesuai, klik tombol Save and Close atau simpan dan tutup. Lalu kelima, apabila muncul peringatan berikut, klik OK. Perkenalkan, nama saya Elia Metabela Pratiwi, NIM saya 102240053. Di sini saya akan menjelaskan materi pembayaran pembelian. Apa itu pembayaran pembelian? Pembayaran pembelian merupakan salah satu formulir untuk mencatat salah satu transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang dari vendor. Purchase payment juga digunakan untuk mencatat pengeluaran kas atau bank atas pembayaran uang muka atau bisa disebut down payment, pembelian kepada vendor. Selanjutnya, di sini ada contoh purchase payment yang dibayarkan kepada Apple Inc. Pertama, kita klik menu purchase, lalu pilih purchase payment. Lalu kita isi data sesuai dokumen pembayaran yang kita punya. Setelah itu, pilih tagihan mana yang mau kita bayar. Kalau sudah, kita ketik nominal yang ingin dibayarkan di kolom payment amount. Terakhir, kita klik save and close dan prosesnya sudah selesai. Perkenalkan, nama aku Santi Asmawati. Aku dari program studi S1 akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1022456. Di sini aku akan melanjutkan slide yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang pembukaan dan langkah awal. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu menu purchase atau pembelian pada tambahan utama. Kemudian, pilih opsi purchase payment atau pembayaran pembelian untuk mulai proses pembayaran. Slide yang kedua yaitu pengisian dan penyimpanan data. Yang pertama, kita pilih tagihan yang akan dibayar dari daftar yang tersedia. Terakhir, klik tombol Save and Close atau simpan dan tutup untuk menyelesaikan transaksi pembayaran pembelian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Taki Zahra Al-Malibari. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 102240068. Di sini saya akan mempresentasikan slide ke-9, yaitu menjelaskan proses pure cash payment yang kedua atau pembayaran pembelian bagian 2. Slide ini tuh kan ada menjadi 2 bagian, yang kiri dan kanan. Yang kiri itu menampilkan bukti kas keluar dan sebelah kanan menampilkan langkah-langkah penyelesaian. Di bagian kiri ini ada bukti kas keluar kayak informasi dokumennya seperti tanggal, nomor cek, tanggal cek, ada detail pembayarannya dibayarkan kepada OPPO, pihak penerima pembayaran dengan jumlah yang dibayar 50 juta rupiah dengan keterangan pembayaran invoice P03 melalui bank. Lalu dengan ada otoritas atau tanda tangan direktur utama dan direktur akuntansi keuangan. Nah, jadi dokumen itu adalah rekam jejak formal dari uang tunai yang dikeluarkan oleh suatu entitas. Ini mengkonfirmasi bahwa sejumlah uang sebesar 50 juta telah dibayarkan kepada OPPO pada tanggal 25 Januari 2023 sebagai pelunasan invoice P03 melalui transfer bank dan telah disetujui oleh direktur utama serta direktur akuntansi keuangan. Nah, di sebelah kanan itu ada langkah-langkah penyelesaiannya. Bagian itu menjelaskan prosedur langkah demi langkah untuk melakukan purchase payment, pembayaran pembelian dalam sebuah sistem perangkat lunak. Kemungkinan besar sebuah sistem akuntansi atau ERP.
Di sini tuh ada langkah-langkahnya. Yang pertama, klik purchase pembelian. Purchase payment, pembayaran pembelian. Ini adalah langkah navigasi awal dalam perangkat lunak untuk mengakses modul pembayaran pembelian. Yang kedua, isi data sesuai dengan dokumen purchase payment. Mengacu pada pengisian detail pembayaran berdasarkan dokumen yang relevan. Seperti bukti kas yang keluar yang ditentukan di bagian kiri ya. Terus yang ketiga, pilih tagihan yang akan dibayar. Dalam sistem, pengguna perlu memilih faktur pembelian yang akan dilunasi dengan pembayaran ini. Yang keempat, ketik besarnya nilai yang dibayarkan pada kolom payment amount. Dan itu adalah langkah di mana pengguna memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Karena kasus ini tuh 50 juta, jadi langsung masukin aja 50 juta ke dalam kolom yang sesuai di antarmuka perangkat lunak. Nah, terus terlihat ada gambar cuplikan layar atau screenshot dari antarmuka perangkat lunak di bawahnya dengan area yang dilingkari merah menunjukkan kolom payment amount dengan nilai 50 juta. Ini tuh memvisualisasikan di mana nilai tersebut harus dimasukkan. Dan yang terakhir, yang kelima itu klik save and close, simpan dan tutup. Langkah terakhir untuk menyimpan transaksi pembayaran dan menutup jendela atau formulir. Bagian teks ini terpotong di gambar ya. Nah, jadi bagian itu memberikan panduan praktis bagi pengguna untuk mencatat transaksi pembayaran pembelian dalam sebuah sistem. Ini menunjukkan alur kerja standar, seperti navigasi ke modul yang benar, memasukkan data pembayaran dari dokumen fisik, memilih faktur yang akan dilunasi, memasuki jumlah pembayaran, dan akhirnya menyimpan transaksi. Screenshot yang disertakan sangat membantu untuk visualisasi lokasi input data. Jadi kesimpulan pada slide itu secara keseluruhan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana melakukan pembayaran pembelian, baik dari sisi pencatatan manual maupun dari sisi input data ke dalam sistem komputerisasi. Untuk menunjukkan keterkaitan antara dokumen fisik, bukti kas keluarnya dengan proses entry data dalam sistem, memastikan bahwa transaksi tercatat dengan benar dan sesuai dengan prosedur akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansyah dengan NIM 10224075. Di sini saya akan melanjutkan yaitu purchase payment. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, sama dengan form purchase payment sebelumnya. Nah, diisi data sesuai dengan dokumen purchase payment, lalu dipilih tagihan yang akan dibayar, dan setelah itu ketik besaran nilai yang dibayarkan pada kolom payment amount.